Shalom, selamat pagi. Amanginang, kita berjumpa kembali di Renungan Pagi HKBP Denpasar untuk edisi hari ini, Sabtu 29 April 2023. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bernyanyi terlebih dahulu. Kita bernyanyi. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, Amanginang, tertulis dalam kitab Andung atau Ratapan, pasal 3 ayat 26. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Dalam bahasa Batak dikatakan, Martuama manangise nahohom makkalunguton hatuaun ni Jehovah. Amanginang, kita sudah sering kali mendengar ilustrasi tentang seorang, katakanlah seorang bapak, seorang pria yang pada saat itu sedang dalam situasi bencana banjir. Kemudian dia berada di atap rumahnya sendirian dan dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, berikan aku pertolongan, Tuhan tolong aku, begitu. Kemudian datang tim penyelamat, tim SAR misalnya, dengan naik perahu karet. Lalu dia diajak, tapi dia menolak dengan dasar seperti tadi. Tuhan akan menolongku, katanya. Lalu ada kapal yang lebih besar lagi, perahu yang lebih besar lagi, datang, dia menolak, Tuhan akan menolongku. Kali ketiga, sebuah helikopter lewat dari atas, kemudian menurunkan tangga, mengajak si bapak tadi untuk naik untuk menyelamatkannya, tetapi dia bilang, tidak, Tuhan yang akan menyelamatkanku. Tidak ada manusia yang akan menyelamatku, tetapi Tuhan sendiri yang akan menyelamatkan. Singkat cerita, kemudian si bapak itu ternyata meninggal, air semakin naik, dia kemudian meninggal, tenggelam, dia masuk ke alam lain, begitu. Kemudian dia bersungut-sungut, kenapa Tuhan tidak menyelamatkanku? Begitu katanya. Kemudian jawab para malaikat, sudah 3 kali Tuhan datang menyelamatkan engkau. Loh, mana, kapan? Tidak ada pernah sekalipun. Lalu mereka bercerita bahwa perahu yang 2 kali itu, helikopter itu adalah melalui pikiran Tuhan, begitu, melalui arahan Tuhan atau perintah Tuhan. Atau itu Tuhan sendirilah yang bekerja untuk penyelamatan itu. Amanginang, banyak di antara kita yang kemudian berpikir bahwa seperti si bapak tadi, bahwa ketika kita memohon pertolongan Tuhan adalah dengan tanpa melakukan apapun. Ada 2 versi. Jadi kita akan mengusahakan begitu, bekerja, melakukan segala tindakan preventif, antisipasi, misalnya dengan segala macam, mencari ke sana kemari. Ada yang Tuhan akan menyelamatkanku. Begitu. Dan firman ini mengingatkan kita kembali bahwa adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Martua memanangisina hohom makalunguton hatuauni Jehovah. Ada banyak kasus Amanginang yang tidak bisa kita selesaikan dengan satu jawaban. Mungkin ketika konteks bangsa-bangsa Israel begitu ya, ketika di dalam peperangan, ada satu kisah ketika mereka dikepung oleh kerajaan Sanherib, kerajaan Babel. Mereka tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Mereka sudah dikepung dari sana sini, dari sekeliling kerajaan.
Dari sekeliling tembok mereka sudah dikepung, mereka sudah mulai kelaparan, makanan di dalam kastil sudah mulai habis, tidak ada lagi pertolongan, maka apalagi begitu? Maka apalagi yang harus bisa diperbuat? Maka dalam diam adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Apalagi yang mau dilakukan? Maka diamlah, tenanglah, sabarlah, minta pertolongan Tuhan dan Dia akan jawab. Maka pada saat itu ketika bangsa Babel, umatnya Sanherib mengepung bangsa Israel, ternyata di kemahnya sendiri Sanherib diserang oleh Tuhan. Maka mereka selamat tanpa berbuat apapun. Tetapi ada banyak kasus-kasus lain di luar hal seperti itu, Amang Inang. Ketika kita kelaparan misalnya, ketika kita butuh materi, uang misalnya, kita sudah terlilit, kita butuh ini, butuh untuk kesehatan, butuh untuk sekolah, butuh untuk ini. Maka perbuatan baik dalam diam itu bukanlah diam, ya sudah diam berserah kepada Tuhan tanpa melakukan apapun. Kalau kau lapar, usaha, di dalam usahamu itu, di dalam tenangmu itu, di situ permohonanmu kepada Tuhan, kerjakan permohonanmu, kerjakan doamu. Tuhan tidak akan turunkan seperti bapak-bapak di ilustrasi yang tadi. Tuhan tidak akan julurkan tangannya, lalu memberikanmu roti, berikanmu makanan. Ketika engkau membutuhkan pertolongan dalam bidang keuangan, Tuhan tidak akan menjulurkan tangannya, lalu memberikanmu uang, tidak. Tapi Tuhan akan memberikan bantuan dari jalan-jalan lain, dari alur-alur lain begitu. Tapi kerjakan doamu itu. Bukan, maka yang dikatakan di sini adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan adalah jangan menjadi keluhan. Persoalanmu jangan menjadi keluhan, jangan menjadi sungut-sungut, jangan menjadi tangisan yang tiada henti. Oke, menangis boleh, kita manusia, itu wajar. Kita sedih boleh, tetapi jangan tangisanmu, jangan kesedihanmu menjadi merajai engkau. Minta tolong sama Tuhan, tetapi pergi bekerja. Diamnya di sini adalah tanpa sungut-sungut, tanpa keluh kesah. Begitu. Datang kepada Tuhan. Dan di dalam bekerjaanmu itu, di dalam tenangmu itu, sambil bekerja, sambil memohon pertolongan Tuhan, sambil mencari, di dalam diam itu, di dalam tenang tanpa keluh kesah itu, maka Tuhan memberi pertolongan di sana. Situ kata diamnya. Jadi bukan se-ekstrim itu kekristenan. Ketika dia lapar, dia sudah berdoa sama Tuhan, nanti Tuhan akan julurkan tangannya berikan roti. Ketika kita miskin, ketika kita sakit, nanti Tuhan julurkan tangannya berikan obat-obatan, berikan uang. Bukan. Tetapi tanpa sungut-sungut, tanpa keluh kesah kepada Tuhan, tanpa jadi memaki-maki Tuhan, tanpa menjadi murka marah dengan situasi orang-orang lain. Situ diamnya kita, di situ tenangnya kita. Tenang dan sabarlah menanti pertolongan Tuhan, Dia pasti akan berikan. Amin. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami hingga pada saat hari ini. Engkau sertai kami dari sepanjang malam hingga kepada pagi yang penuh berkat ini. Kiranya Tuhan sepanjang hari ini juga Tuhan sertai dan bimbing kami, jauhkan mara bahaya, biarlah kami melakukan aktivitas kami di dalam sukacita dan kesehatan yang daripada-Mu. Kiranya Tuhan berkati setiap jemaat-Mu dalam segala aktivitasnya, menjadi sarana sukacita bagi mereka, orang-orang di sekitarnya, dan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan pagi kita untuk hari ini, Amang Inang. Sampai jumpa di hari esok. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Horas.